Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di mana kendaraan bermotor seperti mobil, sepeda motor, truk, atau sepeda bertabrakan atau terlibat dalam insiden yang menyebabkan kerusakan, cedera, dan kematian. Kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termaksud pelanggaran lalu lintas, cuaca buruk, kondisi jalan yang buruk, atau kesalahan pengemudi. Kecelakaan lalu lintas seringkali menjadi penyebab cedera serius atau kerugian materi. Ada 4 faktor utama yang menyebabkan terjadinya kecelakaan. Pertama adalah faktor kelalaian pengguna jalan. Kedua adalah faktor kendaraan. Ketiga, faktor jalan. Dan yang terakhir adalah faktor kondisi lingkungan. Kombinasi dari keempat faktor itu bisa saja terjadi antara pengguna jalan dengan kendaraan, misalnya berjalan melebihi batas kecepatan yang ditetapkan, kemudian ban pecah yang mengakibatkan kendaraan mengalami kecelakaan. Di samping itu, masih ada faktor kondisi lingkungan, cuaca yang juga bisa berkontribusi terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas. Lalu lintas di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Sedangkan yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib, dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Tata cara berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan perundang-undangan menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas, dan pengendalian arus di persimpangan. Kegiatan lalu lintas kini menjadi keharusan setiap orang yang memiliki kepentingan dari suatu tempat menuju tempat lain. Namun, apakah kegiatan ini tidak menimbulkan risiko? Libur mudik lebaran harusnya menyenangkan karena ada kerinduan dan semangat untuk berkumpul dengan keluarga kala hari raya Idul Fitri tiba. Tapi faktanya, selama arus mudik lebaran kemarin, tidak sedikit pemudik yang mengalami kecelakaan. Bahkan ada yang tak sampai merayakan lebaran di kampung halaman lantaran terlebih dahulu dijemput maut. Salah satu kecelakaan besar yang paling menyita perhatian karena banyaknya korban yang berjatuhan, yaitu kecelakaan di tol Jakarta Cikampek pada hari Senin 8 April 2024 yang melibatkan 3 kendaraan serta menewaskan 12 pemudik. Hingga 7 penumpang pun seketika menghadapi ajal. Sang pengemudi diduga memacu kendaraan umum itu dalam keadaan sedang mengantuk, ditambah lagi kondisi bis yang diduga sudah tidak layak beroperasi. Baru-baru ini, kecelakaan terjadi di daerah Baras, Pasangkayu, Sulawesi Barat pada masa mudik Lebaran tahun 2024. Kecelakaan maut tersebut terjadi di tikungan Jalan Trans Sulawesi, Dusun Burangge, Desa Kasano, Kecamatan Baras, Minggu 7 April 2024 sekitar pukul 12.15 WITA. Kecelakaan berawal saat truk menyalip kendaraan pemuat sawit saat berada di tikungan Desa Kasano, tapi gagal dan keluar jalur di lajur berlawanan. Di saat bersamaan, bus Berlindo yang melaju dari arah berlawanan berusaha menepi demi menghindari tabrakan, tapi truk tetap menabrak bagian belakang bus. Akibat kejadian itu, 4 nyawa tidak dapat diselamatkan, sedangkan beberapa orang mengalami luka sedang dan ringan. Faktor penyebab kecelakaan, dari keempat faktor tersebut, human error menjadi faktor utamanya. Bagaimana mitigasi keempat faktor tersebut? Peran pemerintah melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Berkeselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terbagi menjadi 5 pilar. Ada 5 pilar utama yang membidangi peran masing-masing. Amanat ini untuk menggerakkan dan mensinergikan pilar-pilar kementerian dan lembaga untuk mewujudkan keselamatan berlalu lintas. Manajemen keselamatan jalan menjadi tanggung jawab Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Infrastruktur jalan yang berkeselamatan menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR. Kendaraan yang berkeselamatan menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan. Pengguna jalan yang berkeselamatan menjadi tanggung jawab Kepolisian Republik Indonesia, dan penanganan pasca keselamatan lalu lintas menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan. Alternatif kebijakan: 1. Penambahan sosialisasi dan pelatihan keselamatan lalu lintas untuk mendapatkan surat izin mengemudi atau SIM.
Kedua, program wajib sistem manajemen keselamatan angkutan pada pengurusan situ SIUP. Yang ketiga, penyusunan 5 pilar RUNK dalam lingkup provinsi, kabupaten, dan kota. Kekurangan. Satu, realitanya ego sektoral masih menjadi permasalahan yang biasa terjadi. Gengsi dan kurangnya komunikasi selama ini menjadi dinding pembatas antar stakeholder di daerah yang harusnya saling bersinergi untuk mendukung program nasional. Yang kedua, nominal yang diterima tidak dapat mengcover setiap pengobatan akibat kecelakaan lalu lintas. Adapun kelebihannya, satu, dalam menentukan permasalahan kecelakaan di Indonesia, pemerintah bekerja sama dengan beberapa instansi dan melibatkan masyarakat dalam penanganan kecelakaan. Kedua, biaya akibat kecelakaan sudah ditanggung oleh asuransi, sekalipun kendaraan yang digunakan bukan yang menggunakan kendaraan tersebut. Dari ketiga alternatif kebijakan yang saya pilih yaitu penyusunan 5 pilar RUNK dalam lingkup provinsi, kabupaten, dan kota. Alasannya karena segala bentuk program keselamatan dapat menjadi kewajiban bersama. Tentunya hal ini akan sangat memudahkan dalam segala bentuk komunikasi dan koordinasi di bidang keselamatan lalu lintas, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan penanganan. Lalu lintas sebagai urat nadi kehidupan harus dalam kondisi aman, nyaman, selamat, tertib, dan lancar. Berbagai permasalahan lalu lintas seperti kemacetan, kecelakaan, dan pelanggaran lalu lintas, serta potensi-potensi masalah lalu lintas untuk segera ditangani, diantisipasi, dianalisis, serta dievaluasi. Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menindaklanjuti dengan merealisasikan sejumlah program yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan RUNK Jalan dan Angkutan Jalan. Diharapkan adanya RUNK dapat memberikan panduan bagi pemangku kebijakan agar dapat melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi perencanaan program keselamatan LAJ serta menjadi acuan bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota untuk menjabarkan langkah penanganan keselamatan LAJ. Selaku pemangku kebijakan sangat antusias dan peduli terhadap korban dan keluarga korban luka laka lantas di jalan untuk menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas sehingga dapat menekan tingkat kematian di jalan. Langkah nyata Kementerian Perhubungan yang diharapkan dapat mengurangi kematian di jalan akibat laka lantas di jalan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saya Siti Norasia Adam, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas. Keselamatan adalah tanggung jawab kita bersama. Sayangi nyawa, kurangi kecepatan.